Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin dengan NIM 1905 102055 dari kelas MI 4B, Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Etika Profesi yang dilampu oleh Ibu Tiur. Dari soal pertama, itu jelaskan perbedaan moral, etiket, dan etika. Di sini kita awali dengan moral. Moral adalah standar perilaku yang berlaku memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat, apa yang benar dan dapat diterima. Orang yang melanggar standar moral adalah orang yang disebut dengan unmoral. Selanjutnya adalah etiket. Etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, serta terhormat dari seorang yang bersifat pribadi seperti gaya berbusana, tutur bahasa, dan bahasa tubuh, serta lain-lainnya. Selanjutnya kita mulai dengan etika, itu di mana etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Adapun yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Oke, selanjutnya nomor 2, kejahatan ilegal konten yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021. Baik, kita mulai dari booster vaksin COVID-19 untuk nakes karena Sinovac tak dapat tidak dipakai di Cina. Ini adalah suatu berita hoax yang termasuk dalam kejahatan ilegal ya, yang dimana dalam artikel tersebut ada penjelasan bahwa Profesor Bimo A. Tejo dari kampus itu menjelaskan bahwa tenaga kesehatan nakes di Malaysia menggunakan vaksin COVID-19 buatan Pfizer, sementara di Indonesia nakes menggunakan vaksin Sinovac. Meski demikian, di artikel tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa vaksin COVID-19 atau Sinovac tidak digunakan di Republik Rakyat Cina. Terkait narasi postingan yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 tidak dipakai di Cina adalah tidak benar. Faktanya di Cina sendiri ini memakai sebuah vaksin COVID-19 buatan mereka sendiri. Kemudian kejahatan ilegal selanjutnya adalah aplikasi judi online. Di sini ada suara artikel berita di mana pengembangan Costa Evatiu telah menemukan adanya penipuan App Store selama beberapa bulan terakhir. Yang terbaru, mereka menemukan sebuah aplikasi judi yang menyamar jadi game anak-anak untuk iPhone. Aplikasi tersebut tampak seperti game anak-anak, namun yang sebenarnya mereka adalah aplikasi kasino mobile. Mereka mengabaikan sistem pembelian dalam aplikasi Apple dan menipu pengguna dengan jumlah yang tidak diketahui. Selanjutnya, kasus pelecehan seksual adalah termasuk dalam kejahatan konten ilegal, kejahatan ilegal konten. Oke, di sini ada berita di mana pada bulan 2 September 2020 belakangan ini media sosial di tengah viral pada video rekaman dengan seorang presenter Dinar Candy yang mengalami pelecehan seksual. Hal tersebut terjadi saat dirinya tengah menjalani syuting sebuah program televisi. Awalnya video tersebut diunggah oleh akun resmi stasiun televisi terkait. Sayangnya caption yang digunakan tidak tepat. Dalam kalimat tersebut terkesan bahwa hal-hal dialami oleh Dinar Candy adalah clickbait demi mengundang minat yang orang agar banyak yang melihat. Di kasus selanjutnya adalah ancaman kekerasan. Di sini kita lihat beritanya terjadi tersangka kasus ancaman kekerasan. Ini tanggapan Sekda Bondowoso. Polisi menetapkan Sekda Bondowoso Syafullah sebagai tersangka ancaman kekerasan dan pembunuhan. Dia mengaku akan tetap menghormati proses hukum. Melalui kuasa hukumnya, Husnus Sidki, Syafullah yang belum genap 1 tahun menjabat sebagai Sekda Bondowoso, menegaskan akan mengikuti sebuah ketentuan maupun prosedur yang sudah diatur dalam hukum. Selanjutnya adalah kasus pencemaran nama baik. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan alasannya melaporkan artis Lucky Alamsyah ke polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemutar balik fakta
Pasalnya, akar permasalahan dari mereka berdua merupakan kecelakaan di lintas di salah satu jalan di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu 22 Mei 2021. Niat yang kurang baik dari yang bersangkutan dalam postingannya ini yang saya laporkan. Jadi bukan kecelakaan lalu lintasnya, bukan pemukulan dia terhadap kaca jendela saya, ungkap Roy Suryo saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin 24 bulan 5 tahun 2021. Oke, di soal selanjutnya adalah contoh nyata kejahatan kekayaan intelektual. Di sini, di poin pertama kita lihat pelanggaran hak cipta online. Bisa kita lihat sesuai dengan prinsip hak cipta dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UU HC, di mana dinyatakan hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif secara suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada hal itu, maka tentu saja hak cipta buku telah lahir pada tahun 2002. Selanjutnya adalah plagiarisme merek atau dagang usaha. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar peniruan merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Selanjutnya, pembajakan rekaman fisik dan digital. Bisa kita lihat di sini pada faktanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung memiliki CD bajakan daripada yang asli, dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya adalah mahalnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh dengan hasil karya bajakan di suatu pasaran. Harga suatu karya asli seperti CD musik dan lagu adalah 50.000 sampai dengan 70.000 per kepingnya. Untuk harga yang bajakan rata-rata 5.000 per kepingnya. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih bajakan daripada hasil karya asli yang beberapa kali lipat lebih mahal harganya. Soal selanjutnya adalah pencegahan atau cara penjagaan serangan dari kreator internet dalam sistem yang tepat. Baiklah, poin pertamanya itu adalah gunakan password yang kuat. Password yang kuat dibutuhkan oleh siapapun, bukan hanya user, melainkan juga administrator sistem. Kekuatan password dapat menjadi layer keamanan pertama sistem Anda, karena cracker pastinya membutuhkan waktu untuk memecahkan password sebelum meretas sistem. Yang kedua adalah bangun sistem akses yang ketat. Bagi website yang membolehkan user untuk login, seperti toko online, maka sistem password yang ketat sangat diperlukan. Hal ini berfungsi agar akses tidak mudah dibobol oleh cracker. Ada dua cara yang bisa Anda terapkan pada website agar memiliki sistem password yang ketat. Yang ketiga adalah tingkatkan keamanan website. Mulai dari malware, phishing, serangan DDoS, brute force bot spam, injeksi SQL, man the middle, pencurian data, hingga sabotase keranjang. Untuk mengatasinya, beragam cara dapat diterapkan. Contohnya HTTPS, memilih payment gateway, dan beberapa cara lain untuk meningkatkan keamanan website. Oke. Selanjutnya adalah pengertian cyberspace. Cyberspace dalam bahasa Indonesianya adalah dunia maya. Adalah media elektronik dalam jangka jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung secara langsung. Dunia maya ini merupakan interaksi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer. Sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi atau komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara aktif. Selanjutnya adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasukkan dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau sekedar tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan dua kata itu, malicious atau berniat jahat, dan software atau perangkat lunak. Tujuannya untuk merusak dan mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Selanjutnya, cyber sabotage. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan,
tidak berjalan sebagai mestinya atau berjalan sebagai mana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut cyber terorisme. Selanjutnya adalah extortion. Extortion adalah tindak pidana di mana seorang individu memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan lalim, mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Pemerasan adalah tindakan pidana yang berbeda dari perampokan, di mana pelaku pencuri properti melalui kekuatan. Selanjutnya adalah money laundering. Money laundering adalah pencucian uang yang dilakukan melalui dunia maya atau mayantara. Sehingga di samping melakukan tindakan pidana mencuci uang atau money laundering, pelaku atau vendor juga melakukan tindak pidana mayantara atau cybercrime, yakni melakukan tindakan pidana kejahatan melalui sarana sistem. Selanjutnya adalah jelaskan 4 pekerjaan dan bidang teknologi informasi dan keterampilan yang harus dimiliki. Oke. Yang pertama adalah software developer. Software developer atau staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji software dan di sistem. Era di mana informasi teknologi yang sedang mengalami kemajuan pesat saat ini, bekerja sebagai software developer tentu akan sangat dibutuhkan. Kedua adalah database administrator. Database administrator bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Mereka juga bertugas untuk membuat susunan tertentu supaya pengguna data mudah mengaksesnya. Yang ketiga adalah hardware engineer. Tugasnya adalah mengkonfigurasi hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Keuntungan yang didapat dengan menjalani profesi ini adalah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi-teknologi baru. Oke. Selanjutnya adalah keterampilan kerja di IT. Yang pertama adalah membaca bahasa komputer atau bahasa programmer. Bahasa programmer memang ada banyak, namun setidaknya kamu harus menguasai satu bahasa pemrograman. Ketika kamu sudah menguasai bahasanya, maka kamu bisa mulai dengan belajar bahasa lain. Yang kedua adalah update teknologi. Sebenarnya ini bukan skill, namun harus wajib diingatkan kepada seluruh programmer bahwa keinginan untuk selalu update terhadap perkembangan teknologi wajib ada di benakmu. Rasa ingin tahu, programmer yang andal akan tetap mencari tahu bagaimana proses suatu metode dan menemukan cara untuk melakukannya dengan lebih efisien. Tingkat keinginan tinggi akan membantu untuk terus belajar dan memastikan perkembangan yang konsisten. Terakhir, berorientasi pada detail. Kesalahan kecil dalam penulisan kode dapat memiliki efek signifikan pada hasil. Kamu wajib menjadi orang yang teliti dan berorientasi pada detail. Seorang programmer harus terbiasa memeriksa dan mengecek ulang kode yang tertulis. Oke, syarat-syarat profesi. Itu pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Kemudian melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Lalu membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam. Jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Terakhir adalah membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Oke, selanjutnya adalah contoh fakta pelanggaran haki. Yang pertama adalah memberi software program hasil bajakan. Kedua, melakukan instalasi software komputer ke dalam hard disk dengan program hasil bajakan. Yang ketiga, menggunakan satu lisensi software pada beberapa komputer, tapi kenyataannya dipakai untuk banyak komputer. Keempat, melakukan modifikasi program software tanpa izin. Terakhir adalah melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi. Dan soal terakhir adalah bagaimana Anda akan memutuskan pekerjaan yang Anda terima di antara banyak pekerjaan. Yang pertama menurut saya adalah sesuaikan dengan skill yang kita miliki. Jadi di kemampuan kita bisa terjun di dunia pekerjaan mana. Jadi jika kita memiliki kemampuan dalam berhitung atau akunting, kita bisa bekerja sebagai akuntan. Sebaliknya jika kita memiliki kemampuan sebagai menganalisis program atau menganalisis bahasa komputer, kita menjadi seorang IT yang bagus. Yang kedua adalah memilih pekerjaan yang dapat kita senangi. Menjalani apa kita senangi adalah hal yang membuat kita tidak merasa lelah dalam mengerjakannya. Jadi kita mengerjakan tidak tanpa terpaksa, tapi dengan secara hati yang menerima pekerjaan itu sebagai hal yang kita senangi. Nomor 3 adalah menjadikan pekerjaan menjadi passionate. Di sini maksudnya adalah passionate sebagai cara kita untuk tidak mengeluh, atau maksudnya adalah tujuan kita selama ini untuk hal tersebut.
Jadi kita tidak ada waktu lagi berloyo-loyo ataupun berleha-leha dalam pekerjaan tersebut. Kita memiliki target-target tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi saya. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Selamat malam.